Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 6 meter. Jika dalam 2 menit benda tersebut melakukan 6 kali putaran, maka kecepatan linier benda tersebut adalah. Oke, yang ditanyakan itu adalah kecepatan linier. Kecepatan linier itu adalah V. Rumus V itu sama dengan kecepatan sudut omega dikali jari-jari. Oke. Omeganya belum ada. Ya, kita cari. Rumus omega itu apa rumusnya? 2pi F. F-nya kita cari. F ini diperoleh dari informasi benda melakukan 16 kali putaran dalam 2 menit. Nah, dari informasi ini kita dapat nilai F-nya. F itu kan banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 detik. Maka frekuensinya akan jadi 16 putaran per 2 menit. 2 menit ini saya jadikan sekon. Berarti 2 kali 60 itu 120. Sama-sama dibagi 8. Kalau sama-sama dibagi 8 ini akan jadi 2 per 15 Hz. Oke. Selanjutnya saya hitung nih omeganya. Omega itu udah ada rumusnya nih. 2pi kali F. Maka 2pi dikali 2 per 15. Sama dengan 4pi per 15 rad per sekon. Oke. Udah saya masukin ke sini. Omeganya udah ada 4pi per 15. Jari-jarinya berapa? 6. 6 sama 15 sama-sama bagi 3. Berarti 2 ini 5. Oke. 4 bagi 5 itu 0,8. 0,8 kali 2 berarti 1,6 pi meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang E. Gambar di bawah ini merupakan grafik sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai dengan 8 sekon adalah. Oke, kalau ada grafik V terhadap T seperti ini, maka jarak yang ditempuh itu adalah luas daerah di bawah kurva. Oke, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh dari 0 sampai 8 sekon. Berarti dari sini, dari 0 sampai 8 sekon. Nah, ini grafiknya nih. Nah, ini. Nah, langsung aja kita hitung nih. Hitung luas di bawah kurvanya. Luas di bawah kurvanya. Nah, saya langsung hitung yang ini. Kurva ini. Karena di bawah dari 0 sampai 8. Nah, saya hitung luas kurva ini. Luas daerah di bawah kurva ini. Bentuknya apa? Trapesium. Maka saya hitung luas trapesiumnya. Luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya yang atas sama yang bawah ya, karena dua sisi yang atas sama bawah ini sejajar. Yang bawahnya berapa? 8 ditambah yang atasnya dari 4 ke 8 itu adalah 4 per 2 jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya berapa nih? Dari 0 ke 12 berarti 12. 12 bagi 2 6. Maka sama dengan 12 kali 6 sama dengan 72 meter. Sehingga jawabannya adalah yang A. Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan. Oke, untuk menjawab soal ini kita mulai dari torsi. Torsi itu sama dengan F kali R. Oke, torsi juga rumusnya itu adalah I kali alfa. Oke, torsi. Maka ini FR, maka bisa kita simpulkan FR sama dengan I kali alfa. Sehingga F sama dengan I kali alfa per R. Kalau I-nya saya ganti jadi beta karena di soal diketahui bahwa I-nya momen inersianya sama dengan beta, maka saya tulis beta kali alfa per R. Kalau R-nya ke atasin akan jadi alfa kali beta, R-nya di ke atasin jadi R pangkat min 1. Sehingga jawabannya adalah yang D.
Dari percobaan menentukan elastisitas karet dengan menggunakan karet ban diperoleh data seperti tabel berikut. Dapat disimpulkan nilai konstanta terbesar adalah percobaan. Oke, untuk mengerjakan soal ini, ingat saja hukum Hooke. Hukum Hooke itu rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. Atau bisa kita tulis K sama dengan F per delta X. Sehingga nomor A bisa kita hitung, pilihan yang A itu berarti 7 per 3,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 7 bagi 3,5 itu 2, 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 100, berarti 200. Oke, ini 200 Newton per meter. Yang B berarti 8 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. 8 dibagi 2,5 itu adalah 3,2 dikali 100, maka 320 Newton per meter. Yang C, pilihan yang C itu berarti 6 per 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3 kali 100 berarti 300 Newton per meter. Yang D berarti 9 per 4,5 kali 10 pangkat min 2, sehingga akan jadi 9 dibagi 4,5 itu adalah 2 kali 100 berarti 200 Newton per meter. Yang E itu adalah 10 dibagi 3,3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 303 Newton per meter, sehingga jawabannya adalah yang B, karena yang B nilai konstanta pegasnya adalah 320, yang paling besar. Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Energi potensial pegas ketika meregang sejauh 20 cm adalah. Oke, soal ini juga kita mulai dari hukum Hooke. Sesuai dengan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K kali delta X. Artinya apa? K sama dengan F per delta X. Nilai K ini adalah konstan, sehingga bisa kita tulis F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Oke. Nah, tinggal kita masukin nih. F1-nya berapa? 20. Delta X1-nya 5 cm sama dengan F2-nya yang dicari dulu per delta X2-nya adalah 10. Oke, yang ini saya coret sama ini jadi 4, berarti F2-nya sama dengan 40 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah energi potensial. Rumus energi potensial itu adalah setengah F kali delta X. Berarti F2 delta X2 yang ditanyakan. Sama dengan setengah F2-nya itu adalah 40, delta X2-nya itu adalah 10 cm, berarti 0,1 meter dijadikan meter, berarti ini 20 kali 0,1 berarti 2 Joule, sehingga jawabannya adalah yang